Nah, Garchuplasers di sini kali ini seperti biasa kita akan mereview One Piece untuk chapter terbaru yaitu di chapter 1074. Ya, setelah libur 1 minggu lebih lah seperti biasa, tapi mulai sekarang seharusnya bakal lebih aman sih. Kita akan kembali ke jadwal normal, nggak akan libur lagi sampai chapter 1075-1076 nanti. Nah, jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Tapi sebelum itu juga saya mau berterima kasih nih buat para donatur. Anjay, donatur Devil Nomi, keren banget nggak tuh sebutannya? Terutama buat para dreamers baru nih, ada Devil Fruit user seperti Mas Eri Abrian dan Mas Edward Newgate yang aduh enak nih dulunya sama Tante Stussy. Lalu juga terima kasih buat membership setia seperti Mas Fakot Gaming, Becax Online, Sarif Alfat, Miss Bau Rifan, Ways of Chris, dan Faza yang sudah lebih dari 1 tahun. Lalu buat yang mau lebih baik dengan menjadi rakyat dari Ancient Kingdom, Will of This seperti Mas Tivaya Jetro, Opa Seki, Nam Channel, dan Max Keong, terima kasih banyak banget nih sudah support Devil Nomi secara langsung. Buat kalian juga yang mau join membership dan dapatkan berbagai privilege seperti ada logo Berry di sebelah nama kalian dan stiker-stiker yang spesial ini, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe ya. Nah, jadi oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Chapter 1074 ini adalah Mark III dan kita akan langsung mulai dari cover story-nya. Di mana di cover story ini terlihat pertarungan antara trio Judge, Queen, dan Caesar yang sepertinya ini bukan pertarungan yang serius lah ya, alias cuma sparring biasa. Tapi hal-hal menarik lain yang kita dapatkan adalah Caesar di sini sudah memiliki gastu-gastunya atau buaya iblis tersebut, dan juga di sini kita melihat Judge yang menggunakan pakaian dengan logo 66 atau double six lah untuk dermanya, plus tombak yang dia pakai juga, di mana ada Queen yang sudah semakin membengkak yang cukup serupa seperti sekarang, dan tangan kirinya yang sudah berubah menjadi cyborg juga yang semakin menarik nih. Mereka sekarang menjadi musuh besar, tetapi dulunya mereka sohib parah. Kira-kira apa ya yang membuat hal tersebut terjadi? Di mana chapter pun dimulai dengan kita diperlihatkan sebagian kekuatan dari pasifista model terbaru yang disebut sebagai Mark III yang menjadi judul untuk chapter kali ini. Di mana pasifista yang dikatakan jauh lebih kuat dibandingkan pasifista di Marineford lalu. Yang jika kalian ingat, pasifista dengan modelan 100% Kuma di Marineford lalu itu adalah prototipe ya, alias dia masih belum sempurna dan masih percobaan doang. Di mana yang sekarang ini sudah memiliki model dengan nama Mark III, yang kemungkinan pastinya sudah ada beberapa model sebelumnya, mungkin Mark I, Mark II, dan Mark III, yang berarti sudah sangat jauh berbeda dibandingkan prototipe yang kita lihat awal sebelum time skip, yang wajar juga kan kita mempunyai time skip selama 2 tahun. Kita sudah melihat seberapa tangguh pasifista tersebut yang membuat para Eleven Supernova sangat kesusahan melawannya. Bahkan kru topi jerami aja harus all out satu tim untuk ngalahin satu prototipe doang. Yang di Marineford saja, pasifista tersebut memiliki peran dan menguasai alur perang sangat baik ketika berhadapan dengan bajak laut dari New World. Apalagi sekarang mereka ini dikatakan jauh lebih kuat, yang bahkan di sini pasifista tersebut bisa mengeluarkan kemampuan yang sangat unik yang bernama Bubble Shield. Dikatakan itu adalah tameng terkuat yang dibuat oleh Vegapunk yang ini sangat gila banget. Saya jadi penasaran kira-kira prinsip kerjanya bakal kayak gimana ya? Karena ngebentuknya kayak yang gampang banget loh dari bubble dan bisa sekuat itu, yang bahkan serangan meriam pun tidak bergeming sama sekali. Dimana satu yang masuk akal adalah itu hasil temuan lain dari buah iblis bubble yang cukup mirip lah dengan laser pasifista yang serupa dengan kemampuan Kizaru. Dimana pasifista di sini tidak bertujuan untuk membunuh para agen sipil ya, yang sangat wajar juga sih, mereka ini orang pemerintahan, jadi mereka semua cuma disuruh mundur saja, dan ternyata yang memerintahnya adalah Our Dora aka Sentomaru. Dia selamat dan langsung memerintah ke 50 pasifista Mark III terbaru untuk membantu Vegapunk keluar dari pulau. Yang ini sangat wadaw sekali. Satu aja sudah sekuat itu, dan ini bikin 50 orang yang waduh ini gila banget sih. Yang saya pun cukup yakin untuk kru Luffy jika ngelawan 50 Mark III aja pasti bakal sangat kesusahan. Di sini Sentomaru bahkan sadar jika pergerakan angkatan laut cukup aneh, jadi dia memintanya untuk menjaga bagian pelabuhan juga. Dan dia juga sadar sesuatu sedang terjadi di pulau ini karena bahkan dia tidak bisa menghubungi ke Frontier Dome atau lab bagian atas.
Dimana modelan Mark III kayak gini bener-bener jadi mirip kayak Iron Man ya, dimana dari namanya pun bahkan sama. Lalu juga ada robot-robot yang dikontrol yang wah ini futuristik banget. Dan kita pun berpindah ke lab bagian atas. Di sini Luffy sudah kecapaian dan bergabung bersama semua orang di sana. Dimana ada beberapa bagian lucu di sini, seperti Luffy yang rusak sepatu dom dari Vegapunk dan bilang, jangan kasih tau Vegapunk ya, aku nggak punya uang untuk membayarnya. Aduh, bisa-bisanya. Udah kayak bocil nih kalau ngerusakin mainan dan langsung disembunyiin gitu saja. Dimana bagian kerennya adalah di sini kita melihat outfit dari Zoro dan Tante Stussy yang aduh ini nggak kuat Kenapa semua cewek pakai kolor doang di bagian futuristiknya? Untuk Zoro pun pedangnya berubah dan berpindah ke bagian punggung. Dimana di sini Shaka menjelaskan beberapa hal aneh yang terjadi di Pulau Egghead sekarang. Tapi sebelum itu kalian harus perhatikan, Nami dia dari awal emang concernnya sama Lucci mulu ya. Dan kayaknya emosi banget nih untuk Nami. Karena di sini kita terlihat dia mau menendang Lucci tapi dihalangi oleh Robin. Oh iya, di sini kalian bisa lihat juga Atlas sudah kembali normal ya, yang cepet banget sih ini dibenerinya padahal baru beberapa waktu yang lalu dihancurkan oleh Rob Lucci. Dimana dua hal aneh yang dikatakan oleh Shaka, yang pertama adalah Vegapunk asli atau Stella menghilang. Buat yang bingung apa itu Stella sih, dimana Stella ini berarti main body atau tubuh utama ya. Yang sejujurnya ini sangat aneh banget sih. Dia sebelumnya ada bersama Bonnie, tapi tahu-tahu menghilang gitu aja, yang bahkan Bonnie pun tetap terlihat di CCTV tersebut. Lalu keanehan kedua adalah terkait Frontier Dome yang tidak bisa mereka kontrol karena ternyata jadi tertutup rapat dan buat mereka semua malah terjebak di lab bagian atas. Yang ini sejujurnya sangat menarik, tapi akan kita coba bahas di bagian analisis nanti. Kita lanjut dulu ya, dimana di sini Franky bertanya sesuatu yang sangat cerdas jika semua bagian lab muncul di monitor, tetapi Vegapunk tidak ada. Bukankah itu sangat aneh dan percuma kita mencarinya? Yang sangat make sense sekali kan? Dan jawaban dari Saka pun sangat masuk akal, yang lagi-lagi emang bener lah One Piece itu hal yang masuk akal. Dimana semua mata atau CCTV tersebut di One Piece kan kita semua tahu ya, sumbernya dari Denen Mushi atau di sini disebutnya sebagai Kameko. Nah, dengan serangan Seraphim sebelumnya ada kemungkinan dimana Kameko ini kabur atau bahkan pingsan, yang sangat masuk akal sekali karena toh mereka ini semua makhluk hidup kan, jadi bisa kabur, bisa pingsan dan akhirnya tidak bisa memperlihatkan CCTV-nya. Jadi CCTV-nya bukan hilang atau dicuri sama maksudnya Sanji ya, orang dia sebelumnya barang. Duh, hampir aja nih ada Kang Bakso yang lewat. Nah, karena alasan itulah akhirnya semua orang mencari Stella, yang aduh di sini lagi-lagi Tante Stussy emang cantik banget. Dan Zoro pun dia mau ikut-ikutan mencari, dan kocaknya di sini Sanji langsung nahan Zoro dengan sangat cepat bagaimanapun caranya, yang bahkan Chopper sama Robin sampai ikut-ikutan untuk menghalangi Zoro. Yang pasti itu alasan kenapa Zoro nggak marah ya, karena kan biasanya kalau Sanji ngegagalin gitu pasti langsung gelut, yang di sini malah enggak. Tapi yang lebih tol lagi adalah Zoro udah gitu masih aja bilang, saya nggak ngerti sih kenapa ya mereka semua ngomong kayak gitu. Aduh, ini udah tahu sering nyasar tapi orang ini masih aja nggak sadar-sadar. Yang tapi udah lama banget sih kita nggak ngeliat momen Zoro nyasar seperti itu, yang dimana terakhir adalah di Wano Kuni awal banget. Yang akhirnya duo ini bersama kembali. Yang selalu emes sih kalau ngeliat Luffy dan Zoro bersama-sama seperti ini, entah ngobrol lah atau cuma joke semata. Yang sini walau simple, tapi Zoro berbincang tentang Lucci dan Kaku, yang pas kali kan keduanya adalah lawan mereka di Arc Water 7 dan NES Lobby, yang wah epic banget nih. Dan kita pun berpindah ke ruangan Nikkyu, tempat Bonnie dan Vegapunk sebelumnya. Bahkan di sini kita melihat Vegapunk kecil masih ada dan sepertinya dia diusir oleh Bonnie. Dimana kita melihat Bonnie yang berada di dunia memori setelah menyentuh Nikkyu dari memori tersebut, yang terlihat Kuma kecil yang persis seperti gambaran Oda di SBS lalu. Di sini dia disiksa oleh seseorang yang entah siapa, tapi kalau dilihat dari kata-katanya, apa jangan-jangan Kuma ini mantan budak juga ya dari Tenryubito? Karena di situ kita melihat ada kastil besar dan bahkan siluet dari Tenryubito pun ada. Tapi yang mencurigakan, apakah itu di Mary Joyce ya? Karena di sini kita melihat Tenryubito tidak menggunakan bubble-nya, yang kemungkinan besar berada di dunia atas. Tapi dari sini setidaknya satu hal yang clear ya, buat yang bilang Kuma adalah ras Lunarian seperti King, walau dikatakan dia ras spesial, tapi seharusnya Kuma bukanlah ras Lunarian.
Ya, dimana bahasan terkait masa lalu Kuma, terkait Raja Sorbet dan sebagainya pernah saya bahas di video terpisah. Lanjut juga di sini, Bone akhirnya terhempas dari dunia memori tersebut dan kita diperlihatkan Kuma asli yang berdarah-darah yang masih mencoba untuk memanjat Red Line. Yang kayaknya kuncinya bakal di memorinya ini sih, apakah akhirnya semua ingatan Kuma akan kembali normal setelah dia mengambil Nikyunya yang dipegang oleh Bone. Yang gila sih, selalu takjub lihat kemampuan dari Nikyu Nomi yang menurut saya sangat-sangat gila sekali. Ya, lagi-lagi bahasan lengkap terkait Nikyu Nomi juga salah satu boy blaster terkuat pernah saya bahas di video ini. Dan di sini kita melihat Pythagoras yang berjalan sendiri untuk mencari Stella, tapi di tengah-tengah itu dia malah disergap oleh seseorang yang sepertinya inilah yang membuat berbagai keanehan di Egghead tersebut. Dan akhirnya kita berpindah ke tempat lain dan inilah our Morgan. Dia bahkan tahu informasi yang sangat-sangat dalam sekali loh terkait pemerintahan dunia yang ingin membunuh Vegapunk. Yang oke, ini seharusnya informasi yang sangat rahasia sekali. Hanya orang-orang di Egghead yang tahu sekarang, atau mungkin atasan angkatan laut seperti Akainu, Admiral, dan top pemerintah seperti CP0 dan Gorosei. Kira-kira siapa nih yang ngasih tahu Morgan terkait informasi yang sangat rahasia tersebut? Untuk bagian kedua cukup masuk akal ya ketika dia tahu Luffy dari Pulau Egghead, karena seperti banyak komenan kalian, jika Caribou lah yang membocorkan ke Morgan, toh bukankah dia juga ada di sana? Di mana Morgan yang berpikir cepat langsung memadukan kedua hal tersebut. Pemerintah dunia mau membunuh Vegapunk, tapi ketika tahu Luffy datang, ya udah deh kita bikin aja cerita kalau Luffy lah yang menculik Vegapunk tersebut. Makanya di sini Morgan bilang pemerintah pasti bakal senang dengan hal ini. Dan yang menarik adalah, ya benar, Putri Vivi dan Wapol, dua bagian dari referee, ada di kapal tersebut. Yang aduh, ini Putri Vivi makin sini makin cantik aja sih. Dia ini terang-terangan bilang kalau dia membenci pemerintah dunia. Di mana Wapol yang dulunya mereka ini saling membenci, di sini malah bareng-bareng. Karena ternyata Wapol juga dia bersembunyi dari kejaran pemerintah dunia yang sangat wadaw banget. Dia bilang kalau kita ketahuan, kita bakal langsung dihilangkan oleh mereka. Ya, ires loh ngomongnya, dan bukan ditangkap atau apapun, tapi dimusnahkan. Yang berarti mereka berdua ini pasti tahu rahasia sakral yang nggak boleh orang lain tahu. Tapi terima kasih kepada Morgan, kenapa dia mau menolong mereka semua ya? Karena di sini responnya pun setelah diejek oleh Vivi, ya kayak biasa aja lah, yang entah sepertinya Morgan ini memang orang yang baik. Yang saya juga sangat yakin sih, yang kemungkinan di Mary Joyce Wapol nolongin Vivi dari insiden tersebut dan akhirnya langsung kabur ke kapal Morgan, yang kemungkinan kita akan mendapatkan sedikit flashback dari apa yang terjadi di Mary Joyce sana. Tapi kata-kata Morgan, orang yang akan mengguncang dunia ini adalah aku, tidak peduli apakah itu kebenaran atau kebohongan, sebuah berita hanyalah tentang hiburan atau entertainment. Yang wah, ini sebenarnya sebuah kata-kata yang sangat relate bagi kita para konten kreator, terutama dalam mencari judul, thumbnail, dan segalanya. Ngapain pada misuh, toh utamanya kami adalah untuk mengentertain. Lalu saatnya kita masuk ke bagian analisis, bagian kesukaan kalian semua kan. Tapi ayo dong, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya, dan bantu Devil Nomi ke 200.000 subscriber. Nah, let's go, kita langsung masuk saja ke bagian analisis ya. Dan kita akan langsung membahas kata-kata dari Morgan, dimana perkataannya tentang dia yang dapat menguncang dunia ini. Banyak sekali sebenarnya poin yang bisa kita ambil atau analisis dari hal tersebut. Pertama, dengan adanya Vivi dan Wapol yang sebelumnya mereka hadir di referee dan pergi ke Kastil Pangaea dengan sebuah insiden yang terjadi yang berhubungan langsung dengan ayahnya, yaitu Cobra yang dikatakan meninggal. Saya sangat yakin mereka semua pasti tahu sesuatu yang sangat penting. Apakah di sini mereka akan mengungkap kebenaran dunia terkait keberadaan Imu yang mungkin juga mereka seperti Sabo melihat sosok Imu di tahta kosong? Yang bukankah jika seperti itu sangat wajar sekali Wapol jadi ikut-ikutan harus dihilangkan dari dunia ini. Dan jika Morgan memutuskan untuk mengungkapnya, bukankah itu benar-benar definisi akan mengguncang dunia? Mau itu kebenaran atau bahkan rumor belaka pun, jika ada orang lain yang ternyata berdiri di tahta kosong, well, ini pasti bakal menjadi impact yang sangat luar biasa. Atau mungkin jika maksudnya hanya karena dia pemegang koran terbesar dunia pun, menurut saya sangat masuk akal sekali kenapa dia bisa mengguncang dunia.
Di mana kasus ini pun sudah beberapa kali terjadi, di mana satu yang utama adalah kasus dari Goldie Roger. Ingat kenapa Roger jadi raja bajak laut? Bukan karena dia seorang yang sangat-sangat kuat sekali, atau dia seorang raja atau apapun, melainkan dia menjadi raja bajak laut karena berita yang dibuat oleh Morgan. Di situ dia mengatakan bahwa Roger berhasil mengarungi seluruh pulau Greenland, yang sejujurnya saya juga bingung sih, tahu dari mana jika Roger sampai ke pulau terakhir. Dan di berita tersebut dia bilang, apakah dengan ini dia adalah sang raja bajak laut? Nah, akhirnya itulah sebutan Pirate King yang diberikan kepada Roger, bukan karena hal yang lain-lain. Yang sejujurnya media emang seberpengaruh itu di dunia kita, nggak cuma di Indonesia saja. Bahkan media luar pun sama seperti itu. Mau benar atau salah, itu balik akhirnya ke kepribadian kita masing-masing untuk berpikir kritis. Karena banyak kan contohnya hasil dari berpikir kritis seperti itu kasus Samba. Kalau manut-manut sama media awal kan ya udah pasti nggak akan keungkap. Tapi kalau kita kritis, kita bisa coba cari tahu dan kebenarannya. Dan di One Piece pun Oda menggunakan konsep yang sama persis. Lalu hal lain juga yang akan kita bahas tentu saja adalah sang penyusup atau pengkhianat di Pulau Egghead, yang kira-kira siapakah dia? Dia ini sudah melakukan berkali-kali hal sejak awal loh. Dari awal merusak pelindung dom lah, tapi bisa diperbaiki. Lalu sekarang dia merusak dom atas yang membuat semua orang terjebak. Dan tentu saja orang yang menyerang Pythagoras pun pasti adalah dia. Yang saya sendiri cukup yakin sih, apakah jangan-jangan orang yang membuat Vegapunk hilang adalah orang yang sama dan dia yang menculik Vegapunk ini. Karena bukan nggak sangat aneh, sebelumnya dia masih ada loh setelah kecil saat Bone masuk ke ruangan Nikyu, tapi tiba-tiba dia menghilang begitu saja, yang bahkan tidak terlihat dari semua CCTV yang ada. Apa dia benar-benar langsung diculik ya oleh sang penyusup ini? Makanya insiden simpel yang malah membesar seperti sekarang ini, seperti kata-kata narator di chapter lalu yang ingatkan, kalau narator sudah berbicara, pasti dampaknya sangat besar. Dan pasti masuk ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa ya orang tersebut? Yang sejujurnya ini sangat menarik sekali sih. Biasanya kalau nggak ditunjuk-tunjukin kayak gini, kemungkinan dia adalah orang yang kita semua tahu, alias bukan karakter baru. Contohnya untuk Stussy, seorang yang awalnya dimisteriuskan oleh Vegapunk, taunya dia anggota si Pinol yang kita juga semua tahu. Yang saya rasa untuk case penyusup atau pengkhianat pun akan sama seperti itu. Tapi apakah mungkin jika dia adalah Caribou? Yang sejujurnya ini sangat mungkin aja sih, karena dia ini salah satu karakter yang tidak ada kabar, padahal sebelumnya dia sudah sampai ke lab bagian atas. Tapi kalau pertanyaannya, ngapain sih dia culik Vegapunk, yang kemungkinan apakah ini bisa untuk kabur dari pulau dan dijadikan tawanan, yang Caribou banget sih sebenarnya. Tapi berarti dia harus rela untuk melawan seluruh kru dari topi jerami, itu aja sudah tidak masuk akal. Serta mana ngerti juga dia terkait Frontier Dome lah dan sebagainya. Jadi menurut saya untuk Caribou ini sangat kecil sekali opsinya. Lalu kira-kira siapakah kandidat yang lain? Banyak yang bilang jika itu adalah salah satu dari satelit Vegapunk, yang pada awalnya saya kurang suka sih dengan ide seperti itu karena rasanya cukup aneh saja. Vegapunk tiap hari mengsinkronis otaknya di Punk Record untuk Stella dan di Six Bodies-nya. Jadi seharusnya cukup clear ya, kalau ada yang punya pikiran aneh-aneh, pasti itu bakal ketahuan ketika mereka habis mengsinkronisnya. Tapi setelah melihat chapter ini, saya cukup curiga apa mungkin itu adalah salah satu dari Vegapunk. Karena jika kita lihat di panel saat mereka semua mengumpul, hanya ada 2 orang yang tidak terlihat di panel tersebut, di mana untuk seluruh kru Luffy semuanya masuk ya, dan Vegapunk pun hanya ada 4. Benar satu, Pythagoras jelas dia sudah mencari Vegapunk yang menjadi korban dari serangan penyusup yang meledak tersebut. Tapi ada 1 orang lagi yang menghilang, dan itu adalah, ya benar, Lilith. Apa mungkin dia penyusupnya dan mengkhianati mereka semua? Mengingat dia ini adalah bagian evil atau jahat dari Vegapunk. Yang walau cukup aneh sih, dia rela ngorbanin dirinya saat memerintah Seraphim sebelumnya. Tapi kira-kira kalau menurut kalian, siapa nih untuk pengkhianat? Apakah orang baru atau seorang yang kita kenal? Tapi kalau ternyata itu Vegapunk yang berarti 1 dari 6 adalah pengkhianat, yang apakah ada kemungkinan jika Gorosei juga satunya adalah pengkhianat, yang sebenarnya bahasan ini pernah saya bahas di satu video ini. Dan terakhir, satu misteri yang saya penasaran sejak awal di arc ini adalah tentang Zoro. Di sini Zoro pun langsung ingin ikutan untuk mencari Vegapunk, yang sebenarnya aneh banget sih kenapa Zoro sangat-sangat kepo sekali ya terhadap orang tua tersebut.
Mau apa coba Zoro terhadap Dr. Vegapunk? Yang ingat juga kan kalian di awal mereka sampai ke Pulau Egghead dan bertemu Lilith. Di situ Zoro punya permintaan terhadap Vegapunk dan langsung bertanya seperti itu. Yang kira-kira apa sih yang dicari oleh Zoro tersebut? Apa dia kepo dirinya hadir dari mana? Apa mungkin teori Bekasi terkait benar tidak jika Zoro adalah klon dari Ryuma? Kira-kira ada nggak sih yang percaya sama teori seperti itu? Atau mungkin pada percaya teori populer akhir-akhir ini terkait ada yang membocorkan ending dari One Piece, di mana sudah bikin polling. Ternyata banyak juga sih dari kalian yang percaya, yang sangat masuk akal sekali karena saya juga sudah memberikan argumen yang bisa kalian baca di post komunitas channel ini. And here we go, terakhir duo Luffy dan Zoro dalam keadaan mereka semua terjebak di lab bagian atas. Kira-kira plot apa ya yang akan Oda berikan kepada kedua orang ini? Karena hanya dua orang inilah yang tidak ikut-ikutan mencari Vegapunk. Apakah akhirnya mereka akan dipertemukan dengan Kizaru dan Gorosei Saturn yang bukankah sangat menarik sekali? Nah, dan kita langsung masuk ke sesi terakhir, aka pendapat saya pribadi terhadap chapter terbaru ini. Yang, wah, terima kasih nih kalau kalian yang udah nonton sampai bagian sini. Tapi sebelum itu, ada iklan dulu nih buat kalian para pecinta tante. Nah, dalam rangka ulta tante favorit kita nih, yang tentu saja dia adalah Tante Robin dengan kebangsaan Rusia ini. Kami dari Dede Merchandise mengeluarkan desain terbaru di Tante Demon kita. Demon iblis cantik nih. Kalau kata Bang Sanjay mah, godain aku dong tante, atau kasih aku uang dong tante. Aduh, udah parah banget nih. Udah. Dimana dalam rangka BD Tante, kami ada promo dong tentunya. Spesial buat kalian yang mau open BO atau buy over Tante Robin kita. Sedang ada diskon dari 150.000 menjadi hanya 99.000 saja. Dan itu pun dalam waktu yang sangat terbatas, tentu saja di masa HBD Tante ini. Dimana untuk bahan dari desain kami tentu saja menggunakan kaos premium dong, dan sablonnya pun sablon impor, jadi nggak perlu takut lah bakal luntur. Pemesanan bisa COD dan banyak gratis ongkir juga di e-commerce kesayangan kalian. Nah, buat kalian yang pingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Kami dari Devil Nomi atau Buah Iblis yang berarti Dreams, dan Dreams kami juga adalah kami hadir untuk meningkatkan status kita para wibu di status sosial yang ada. Karena wibu juga bisa tampil pede dan keren dong. DNM, level up your wibu. Nah, kembali lagi, menurut saya ini adalah chapter kembali ke awal, dimana tensi naik turun di Egghead sudah selesai dan masuk ke fresh start lagi untuk memulai pasca arc dari Egghead. Yang entah nih kira-kira apa yang bakal terjadi setelahnya. Karena kita juga banyak diperlihatkan kan keadaan-keadaan di dunia sekitar seperti Vivi lah, lalu juga sebelumnya Garp dan ada Gorosei Saturn. Jadi saya harap beberapa chapter ke depan lebih mengungkap ke banyak hal tersebut, yang kemungkinan kita juga akan mendapatkan sedikit flashback terkait Kuma atau mungkin apa yang terjadi di insiden Reverie. Ya, overall ini chapter yang biasa saja sih, jadi akan saya beri nilai 8 dari skala 10. Nggak bagus-bagus amat, lebih menunggu momen Luffy dan Zoro saja. Kalau menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter ini? Coba tuliskan pendapat kalian ya. Dan buat kalian juga yang mau bantu kasih support gorengan atau mixu buat Mimin ngedit video, kalian bisa kasih super thanks dengan klik tombol di sebelah like ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.